Hari yang mendung menyelimuti Gunung Salak, menyisakan aroma tanah basah dan udara yang lembab. Angin berdesir kencang, menambah kesan suram di sekitar desa kecil itu. Ari, seorang peneliti arkeologi berusia 28 tahun, berdiri di depan sebuah gua yang tersembunyi di lereng gunung. Perjalanan panjang yang ditempuhnya menuju tempat ini ternyata berakhir pada sebuah penemuan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah kitab kuno yang telah lama hilang dari sejarah. Ari menatap gua tersebut dengan penuh rasa ingin tahu. Sejak pertama kali mendengar tentang adanya legenda Rengkah Gunung, sebuah ajian sakti yang diwariskan turun-temurun di kalangan para penjaga gunung, ia tak pernah membayangkan bahwa pencariannya akan membawanya sejauh ini. Ia telah menelusuri berbagai petunjuk yang tersebar di sepanjang pantai Jawa dan Bali, hingga akhirnya menemukan kitab ini terpendam di dalam gua yang gelap. Saat memasuki gua, Ari merasakan hawa dingin yang menusuk kulit. Cahaya lentera yang ia bawa memantulkan bayangan-bayangan besar di dinding gua, menciptakan ilusi seolah-olah ada mata-mata tersembunyi yang mengawasinya. Berbagai simbol dan ukiran kuno menghiasi setiap sudut dinding gua, namun ada satu gambar yang menarik perhatian Ari. Sebuah gambar besar dari Gunung Salak itu sendiri, diikuti dengan simbol-simbol yang tampaknya menggambarkan aliran energi, seperti petir, air yang mengalir, dan gempa bumi. Di tengah gua, terdapat sebuah altar batu besar. Tempat kitab itu terbaring dengan rapi. Tanpa ragu, Ari mendekati altar tersebut dan dengan hati-hati membuka kitab itu. Setiap halaman yang ia buka mengeluarkan suara berdesir, seolah mengingatkan Ari akan usia kitab yang sangat tua. Tulisan di dalamnya adalah aksara kuno yang sulit dipahami, tetapi dengan keahliannya dalam membaca naskah kuno, ia mulai menerjemahkan beberapa bagian. Namun, saat Ari membuka halaman yang terakhir, ia merasa sesuatu yang ganjil. Sebuah petir kecil tiba-tiba menyambar dan menyinari gua, meskipun langit di luar tidak menunjukkan tanda-tanda hujan. Jantung Ari berdegup kencang, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia melanjutkan membaca, dan disinilah, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Kitab itu ternyata tidak hanya berisi mantra, tetapi juga gambaran tentang kekuatan alam yang bisa dipanggil melalui ajian yang disebut Rengkah Gunung. Dalam terjemahan kasar Ari, ajian ini dikatakan mampu mengendalikan kekuatan bumi, gempa, badai, air, bahkan api, dengan menyalurkan energi dari inti bumi. Ajian ini dikatakan hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki hubungan erat dengan alam dan gunung, dan hanya bisa dipanggil ketika dunia berada di ambang kehancuran. Sesuatu yang sangat besar akan datang, pikir Ari. Kata-kata dalam kitab itu seolah meresap dalam pikirannya, seperti bisikan yang tak bisa ia hindari. Tiba-tiba, gempa kecil mengguncang tanah di bawah kaki Ari. Kuat, namun hanya sesaat. Tanpa pikir panjang, Ari memutuskan untuk segera kembali ke desa dan melaporkan penemuannya kepada Ki Galih, seorang guru spiritual yang ia percaya dapat membantu menafsirkan ajian tersebut lebih dalam. Ki Galih adalah satu-satunya orang yang masih memelihara pengetahuan kuno ini, dan hanya dia yang bisa menjelaskan dengan jelas apa yang ada di balik ajian Rengkah Gunung. Namun, ketika Ari berpaling untuk keluar dari gua, langkahnya terhenti. Sosok bayangan gelap muncul di depan pintu gua, melintasi cahaya lentera dengan kecepatan yang mengerikan. Ari terkejut, tubuhnya seketika terasa kaku. Sosok itu hanya berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Di dalam kegelapan, Ari tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya, tetapi ada sesuatu yang terasa sangat menakutkan, seperti ada yang mengawasi gerak-geriknya. "Apa yang kau cari di sini, anak muda?" Suara berat itu menggema di seluruh gua. Ari merasa tubuhnya seolah ditarik ke dalam kedalaman suara itu, seperti ada kekuatan yang luar biasa mengikatnya. Ari terdiam, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Sosok itu tidak bergerak, namun suara itu seolah datang dari segala arah. Dia menatap ke arah sosok tersebut dengan ketegangan yang semakin mencekam. Tiba-tiba, sebuah kilatan petir menyambar, menerangi wajah sosok itu sekejap. Itu adalah seorang pria tua dengan wajah yang penuh bekas luka, matanya kosong namun tajam, seolah menyimpan rahasia dunia yang sangat dalam.
Jangan coba-coba menggunakan ajian itu, anak muda. Suara pria itu terdengar lagi, kali ini lebih menggetarkan hati. Ajian rengkah gunung bukan untuk dimainkan sembarangan. Jika salah digunakan, seluruh dunia akan berakhir dalam kehancuran. Ari terkejut dan meringkuk, namun ia tahu bahwa ini bukan mimpi. Sosok ini jelas bukan seorang yang sembarangan. Ada kekuatan yang sangat besar yang mengelilinginya, sesuatu yang lebih dari sekadar manusia biasa. Dengan cepat, pria itu menghilang dalam gelap, meninggalkan Ari dalam kebingungan dan ketakutan yang semakin dalam. Seketika, tanah di sekitar gua bergemuruh, suara gempa semakin keras. Tanpa berpikir panjang, Ari segera melangkah keluar dari gua, membawa kitab kuno itu, dan berlari menuju desa, hatinya berdebar kencang. Di desa, Ki Galih sudah menunggunya dengan tatapan penuh perhatian. Ketika melihat wajah Ari yang pucat dan keringat dingin membasahi dahinya, Ki Galih segera mengerti bahwa ada sesuatu yang salah. "Apa yang terjadi, anak muda?" tanya Ki Galih dengan suara berat dan penuh kebijaksanaan. Ari hanya bisa mengangguk lemah, menyerahkan kitab itu pada Ki Galih. Namun, dalam benaknya, pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah ajian itu memang benar-benar bisa menghentikan kehancuran yang akan datang? Dan siapa pria misterius itu yang memperingatkannya dengan cara yang begitu mengerikan? Ki Galih membuka kitab itu dengan hati-hati, dan begitu ia melihat tulisan di halaman terakhir, ia pun terdiam. Pandangannya berubah serius, seperti seseorang yang baru saja mendengar sebuah ramalan buruk. "Ari, ajian ini lebih berbahaya dari yang kau bayangkan." Dengan suara gemetar, Ari bertanya, "Apa maksudmu, Guru?" Ki Galih menatap Ari dengan tatapan penuh teka-teki. Kekuatan yang ada dalam ajian ini bukan hanya untuk menjaga alam. Ini adalah senjata yang bisa mengubah jalannya sejarah. Dan ada pihak-pihak yang mungkin ingin menggunakannya untuk tujuan yang sangat gelap. Di luar sana, dunia sudah mulai bergerak ke arah yang tak terhindarkan. Dan saat itulah Ari menyadari, pencariannya baru saja dimulai. Sebuah konflik besar tengah menanti, dan ajian yang ia temukan mungkin adalah satu-satunya kunci untuk bertahan hidup. Hari itu, Jakarta dikejutkan dengan sebuah pernyataan mengejutkan dari PBB. Negara-negara besar di Timur Tengah, khususnya Arab, baru saja berhasil menguji coba rudal balistik berkecepatan tinggi, yang dilaporkan mampu menghapus sebuah kota dalam satu serangan. Kabar ini segera menyebar ke seluruh dunia, memicu ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Dian, seorang diplomat muda yang terkenal dengan kecerdasannya, dipilih untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara Arab, berharap bisa mencegah perang total yang akan merusak keseimbangan dunia. Meski usia Dian masih muda, ia telah dikenal sebagai sosok yang tegas dan cerdas dalam menghadapi krisis internasional. Namun, di balik kesibukan diplomasi itu, Indonesia tengah menghadapi ancaman yang lebih besar dari yang mereka sadari, kekuatan misterius yang baru saja ditemukan oleh Ari di Gunung Salak. Dian duduk di ruang kerjanya di Kementerian Luar Negeri, menatap peta dunia yang tersebar di atas meja. Ia merasa beban besar di pundaknya. Peringatan dari intelijen yang datang setiap jamnya semakin mengkhawatirkan. Negara-negara Arab bukan hanya mengembangkan senjata, tetapi mereka juga telah mulai memperbarui strategi militer mereka dengan kemampuan teknologi canggih yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Ketegangan semakin memuncak. Rudal Al-Aqsa, yang baru diuji coba konon memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah kota besar dalam waktu kurang dari 5 menit. Pemerintah Indonesia, yang terletak di tengah jalur Pasifik yang strategis, jelas menjadi sasaran potensial. Jakarta, sebagai ibu kota negara, menjadi titik fokus utama dalam ancaman ini. Pukul 20 WIB, ketika Dian baru saja selesai meneliti dokumen diplomatik, teleponnya berbunyi. Panggilan yang masuk berasal dari Komando Pertahanan Nasional, yang mengabarkan bahwa sebuah rudal Al-Aqsa sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Waktu yang tersisa hanya kurang dari 2 jam. Dian segera mengumpulkan timnya dan meluncur ke ruang situasi di Istana Negara. Ari, yang tengah berada di Gunung Salak, mendalami lebih dalam ajian rengkah gunung, merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Kejadian aneh yang ia alami di dalam gua, kemunculan sosok misterius, membuatnya semakin merasa bahwa ajian tersebut lebih dari sekadar ilmu kebatinan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang terlibat. Ketegangan dunia, yang semakin terasa dekat, seolah mulai berhubungan dengan apa yang ia temukan. Saat malam semakin larut, ia mendengar suara gemuruh dari perut gunung. Seperti getaran yang datang dari jauh, terasa semakin dekat dan semakin kuat. Ari memandang langit yang mulai gelap dan mendung. Gempa kecil kembali mengguncang tanah, lebih kuat daripada sebelumnya. Seperti sesuatu yang sedang bangkit dari dalam bumi. Tiba-tiba, telepon Ari berdering. Itu adalah Ki Galih, guru spiritual yang selama ini membimbingnya dalam mempelajari ajian rengkah gunung. Suaranya terdengar terburu-buru, dengan nada yang penuh kecemasan. Ari, suara Ki Galih terdengar tegas. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Rudal yang sedang menuju Indonesia bukanlah ancaman biasa. Itu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan kita tidak bisa membiarkan dunia jatuh ke dalam kehancuran hanya karena kekuatan manusia yang serakah. Ari merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Ari, cemas. Ajian rengkah gunung adalah kunci, jawab Ki Galih dengan suara berat. Namun, kau harus melangkah lebih jauh daripada yang pernah kau bayangkan. Kau tidak hanya akan melawan rudal itu. Kau akan melawan kekuatan yang mengendalikan dunia ini dari bayangan, yang sudah lama berusaha memanipulasi alam dan teknologi untuk tujuan mereka sendiri. Sebelum Ari bisa menjawab, telepon itu terputus. Gelombang energi tiba-tiba mengguncang tanah di sekitarnya, dan sebuah suara keras bergema dari dalam perut gunung, seolah gunung itu berbicara. Ari merasa bumi di bawah kakinya bergetar, tak terhentikan. Di Jakarta, Dian dan timnya sedang memantau pergerakan rudal tersebut melalui radar militer. Sekretaris Jenderal PBB yang berada di ruang situasi bersama mereka, dengan cemas memperhatikan layar, melaporkan bahwa rudal itu terdeteksi bergerak dengan kecepatan supersonik. Dalam hitungan detik, Jakarta akan hancur. Namun, itu bukan hanya soal menghentikan rudal. Itu adalah soal kesiapan dunia untuk menghadapi ancaman yang lebih besar, sebuah ancaman yang sudah terjalin sejak lama. Tiba-tiba, saat tim mulai memperkirakan lokasi jatuhnya rudal, alarm peringatan terdengar, menggelegar di seluruh ruang situasi. Semua orang terdiam, keringat dingin mulai mengalir di wajah mereka. Tidak hanya satu rudal yang terdeteksi, tetapi 3 rudal lainnya juga mulai terdeteksi di jalur yang sama, seolah-olah sedang mengepung Jakarta dari berbagai arah. Ini bukan hanya serangan acak, ujar seorang analis militer dengan suara gemetar. Ini terkoordinasi. Mereka ingin menghancurkan lebih dari sekadar Jakarta. Mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka kepada dunia. Dian menatap layar dengan tajam, merasa ketegangan itu semakin menguat. Waktu semakin habis. Di Gunung Salak, Ari semakin bingung dengan apa yang sedang terjadi. Ki Galih telah mengingatkannya bahwa ajian rengkah gunung tidak hanya akan melawan teknologi, tetapi akan terlibat dalam sebuah pertempuran yang lebih besar. Dalam pikirannya, Ari teringat kata-kata misterius pria tua yang ia temui di gua. Ajian ini bisa menghancurkan dunia atau menyelamatkannya, tergantung siapa yang menggunakannya. Tanpa pikir panjang, Ari kembali memasuki ruang pelatihan di kaki Gunung Salak, merasakan kekuatan alam yang semakin dekat. Ia mulai melafalkan mantra-mantra yang terdapat dalam kitab kuno itu, meresapi setiap kata yang ia baca. Namun, semakin lama, energi yang mengalir semakin liar, seperti sesuatu yang sedang menunggu untuk dilepaskan. Saat itulah sebuah cahaya terang muncul di langit, menyinari seluruh Gunung Salak. Gempa hebat mengguncang tanah, dan gunung itu mulai bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalamnya. Ari berusaha memusatkan perhatian pada ajian yang sedang ia baca, namun tiba-tiba, suara keras datang dari kejauhan, rudal pertama yang meluncur ke arah Jakarta sudah tiba. Dalam hati Ari, ia tahu bahwa tak lama lagi, dunia akan berubah selamanya. Dengan ancaman rudal yang semakin mendekat dan kekuatan misterius yang terbangun di Gunung Salak,
Dunia berada di ambang kehancuran. Namun, apakah ajian rengkah gunung benar-benar bisa menghentikan serangan ini? Apakah Ari bisa menguasai kekuatan yang tak terbayangkan sebelumnya? Ari berdiri di tengah hutan lebat di kaki Gunung Salak, dengan kitab kuno itu di tangannya. Gempa hebat yang baru saja mengguncang tanah semakin terasa dalam tubuhnya. Rasanya seperti seluruh gunung sedang bergerak, merespons kekuatan yang bangkit dari dalam bumi. Dari kejauhan, suara deru angin yang keras terdengar, seperti peringatan dari alam. Kekuatan alam yang terjaga lama kini mulai terbangun, dan Ari tahu, pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Sekali lagi, ia membuka kitab kuno itu, membaca mantra yang tertulis di halaman terakhir. Kata-kata dalam bahasa kuno itu terasa menggetarkan, bagaikan suara alam yang terdengar dari perut bumi. Rengkah gunung, ajian yang bisa mengendalikan kekuatan alam, terdengar semakin nyata dalam pikirannya. Ari menatap langit yang gelap, tanpa bintang. Awan hitam bergerak cepat di atas kepalanya. Seperti ada sesuatu yang menarik langit dan bumi menjadi satu. Kekuatan yang terpendam selama ribuan tahun kini berada di ujung jari Ari. Jika dia salah langkah, maka kehancuran akan terjadi. Jika dia berhasil, maka dunia akan terbebas dari ancaman yang datang dari teknologi yang semakin destruktif. Dengan hati yang penuh ketegangan, Ari mulai melafalkan mantra pertama dari ajian rengkah gunung. Pelan-pelan, dalam setiap huruf dan suara yang ia ucapkan, ia merasa energi besar yang mengalir melalui tubuhnya. Setiap kata yang ia ucapkan seolah membangkitkan getaran di tanah, di udara, dan di dalam dirinya sendiri. Namun, semakin ia melafalkan, gempa semakin kuat, dan kali ini terasa lebih dalam, seakan bumi itu sendiri mulai merespons. Ari berusaha tetap tenang, merasakan kekuatan itu mengalir melalui tangan dan tubuhnya, merasakannya di dalam tulang-tulangnya, menyatu dengan jantung dan nadi. Semua energi itu mengalir melalui dirinya, menyatu dengan alam di sekitar. Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar di kejauhan. Ari menoleh dengan cepat, merasakan sesuatu yang sangat besar sedang terjadi di luar kendali. Ada kekuatan yang lebih besar sedang bergerak, dan itu bukan hanya karena ajian yang ia baca. Sesuatu yang lebih berbahaya sedang mendekat. Di saat itu, telepon Ari berdering. Itu adalah Ki Galih. Suaranya terdengar cemas, tetapi juga penuh keyakinan. Ari, Ki Galih berkata dengan suara yang menggema. Kekuatan yang terbangun dari dalam Gunung Salak jauh lebih kuat daripada yang kau kira. Namun, kau tidak sendirian dalam hal ini. Ada kekuatan lain yang juga ingin menguasainya. Kekuatan itu terhubung dengan rudal yang sedang menuju Jakarta. Ari tertegun. Apa maksud guru? Tanyanya, namun Ki Galih tak segera menjawab. Suara langit mendengung dengan keras. Pecahan cahaya menyambar, membelah langit yang gelap. Dari kejauhan, deteksi rudal pertama yang diluncurkan ke arah Jakarta semakin mendekat, menunjukkan pergerakannya yang tak terhindarkan. Dalam beberapa detik, rudal itu akan mencapai Jakarta dan menghancurkannya. Namun, apa yang membuat Ari terkejut adalah suara gemuruh yang datang dari dalam tanah. Seperti sebuah entitas yang sangat besar sedang bergerak dari dalam inti bumi. Ari, kau harus mengendalikan kekuatan itu. Ki Galih terdengar lebih serius. Ada lebih banyak yang terlibat dalam serangan ini daripada yang bisa kita bayangkan. Negara-negara Arab bukan hanya mengirimkan rudal. Mereka telah lama mengamati ajian rengkah gunung, dan mereka tahu apa yang kau temukan. Ari menatap batu-batu besar di sekitarnya yang mulai bergoyang, tanah yang berguncang semakin terasa keras. Setiap getaran menyelimuti pikirannya, membawanya pada sebuah pemahaman yang lebih dalam. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar rudal yang mengancam Jakarta. Ada kekuatan yang lebih gelap, sebuah kekuatan yang telah menguasai banyak hal di balik layar dunia. Sebuah kekuatan yang ingin memanfaatkan ajian ini untuk tujuan yang lebih besar. Dian berada di ruang situasi di Jakarta, perasaan cemas dan takut semakin mencekam. Radar militer menunjukkan bahwa rudal pertama dari timbunan rudal Al-Aqsa sudah berada di langit Jakarta, dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Dalam hitungan detik,
ibu kota akan hancur. Namun, dengan setiap detik yang berlalu, Dian merasakan semakin banyak ketidakpastian. Ada sesuatu yang aneh. Radar menunjukkan bahwa di luar jalur terdeteksi, dua rudal lainnya, yang seharusnya tidak ada dalam perhitungan mereka, tiba-tiba muncul dari arah yang tidak terduga. Tiba-tiba, layar radar menjadi gelap, dan kemudian muncul pesan yang membuat hati Dian berdebar. Sistem terputus. Rudal tidak dapat diintersepsi. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada suara. Hanya ketegangan yang semakin besar. Apa yang sedang terjadi? Di Gunung Salak, Ari merasakan sebuah kekuatan besar yang mengelilinginya. Seperti ada sesuatu yang tidak hanya terhubung dengan alam, tetapi juga dengan sesuatu yang jauh lebih kuno. Ia semakin tenggelam dalam mantra, berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan energi yang semakin mengguncang bumi. Tetapi semakin ia berusaha, semakin besar energi yang ia hadapi, dan sepertinya tidak akan mampu ditangani sendirian. Tiba-tiba, suara Ki Galih kembali terdengar di dalam pikirannya. Kali ini dalam bentuk bisikan yang sangat mendalam. Ari, ingat, kekuatan ini bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk disalurkan. Jika kau menggunakannya dengan salah, kau akan merusak dunia. Jangan hanya berpikir tentang menghentikan rudal, kau harus mengubah arah takdir dunia. Dengan penuh ketegangan, Ari menggenggam kitab kuno itu, meresapi setiap kata dalam mantra. Saat itu, suara gemuruh dari dalam tanah semakin terdengar. Seperti kerusuhan alam yang memuncak, suara itu seperti suara dari inti bumi yang terbangun, bersiap untuk memuntahkan kekuatan yang belum pernah terbayangkan. Kendalikanlah, suara Ki Galih bergema dalam pikirannya. Kendalikan energi bumi, tetapi jangan biarkan dia menguasaimu. Ari menutup matanya, meresapi suara alam yang mengalir melalui tubuhnya. Dalam detik-detik yang semakin mendekat, ia mulai merasakan sebuah koneksi yang dalam dengan alam, dengan bumi yang mengalir di bawah kakinya. Ia merasa bisa merasakan aliran energi dari gunung itu sendiri, yang seolah memberi hidup kepada tubuhnya. Namun, sebelum ia sempat sepenuhnya menguasainya, sebuah ledakan besar terdengar di kejauhan, membuat tanah di bawah kakinya kembali berguncang hebat. Sebuah radiasi energi besar mengalir dari arah yang tak terduga, dan Ari merasa seolah-olah dirinya sedang berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, sesuatu yang datang dari luar kendali manusia. Di Jakarta, ledakan pertama terdengar di langit, disertai dengan sebuah guncangan hebat yang membuat seluruh kota terasa bergoyang. Rudal pertama telah mencapai sasaran, namun entah bagaimana, kota itu tidak hancur seperti yang diharapkan. Ada sesuatu yang menahan kekuatan itu, sesuatu yang tak terlihat, seperti sebuah perisai tak kasat mata yang menahan dampak ledakan. Di tengah kegelapan malam, Dian merasakan ada kekuatan besar yang berperan di luar sistem radar, sesuatu yang mengubah takdir. Sementara itu, di Gunung Salak, Ari masih berjuang keras untuk mengendalikan energi besar yang mengalir melalui dirinya, sementara kekuatan alam dan kekuatan teknologi bertarung di langit yang gelap. Apakah Ari berhasil mengubah arah takdir dunia, atau akankah ia kehilangan kendali, membiarkan dunia jatuh dalam kehancuran? Ledakan pertama yang mengguncang Jakarta adalah puncak dari ketegangan yang melanda dunia. Dalam hitungan detik, seluruh kota terasa goyah, seperti gelombang besar yang menghempas tanah. Namun, yang mengejutkan bukan hanya ledakan yang menghancurkan sebagian besar bangunan di pusat kota, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam cara kekuatan itu merambat. Seperti ada energi lain yang menahan kehancuran, seolah alam itu sendiri bergerak untuk mencegah serangan tersebut. Dian yang sedang berada di ruang situasi, menyaksikan layar radar yang semula menunjukkan jalur terdeteksi rudal, kini menunjukkan anomali, sinyal yang tidak bisa dijelaskan oleh teknologi biasa. Di luar dugaan, rudal pertama yang diperkirakan akan menghancurkan Jakarta, tidak mengarah ke titik sasaran. Ada pergeseran yang tak terduga dalam pergerakan rudal itu, seolah ada kekuatan yang memutarbalikkan arah rudal tersebut. Apa yang terjadi? Seru seorang analis militer, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dian menatap dengan cemas. Wajahnya pucat,
Namun dalam hatinya ada rasa cemas yang semakin mendalam. Kekuatan aneh ini, apakah itu ada hubungannya dengan ajian rengkah gunung yang sedang dipelajari Ari di Gunung Salak? Dan jika benar, siapa yang mengendalikannya? Bagaimana cara mereka menghentikan ancaman yang semakin dekat ini? Namun, tak lama kemudian, alarm radar kembali berbunyi. Kini, ada tanda-tanda rudal kedua yang meluncur. Tanpa ada penundaan waktu, rudal ini lebih cepat, lebih terarah, dan langsung menuju pusat Jakarta. Saat itulah, Dian menyadari sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Ada pihak yang lebih kuat di balik semua ini. Di Gunung Salak, Ari masih terhuyung-huyung, berusaha mengendalikan energi besar yang mulai mengalir melalui tubuhnya. Semakin ia berusaha menenangkan diri dan menguasai ajian rengkah gunung, semakin kekuatan alam terasa mengguncang dan mendesak. Gempa bumi yang semula terasa ringan kini berubah menjadi guncangan hebat yang hampir membuat Ari terjatuh. Tanah di bawahnya terasa bergerak, seakan gunung itu sendiri sedang berusaha melepaskan energi tersembunyinya. Di atasnya, awan mendung yang tebal menyelimuti langit, memberi nuansa suram dan menegangkan. Ari mencoba untuk fokus, namun semakin ia melafalkan mantra, semakin terasa adanya gangguan yang datang dari luar. Seperti suara gelombang yang datang dari dalam laut, semakin mendalam dan semakin deras. Tanah itu bergetar semakin keras, membuat Ari merasa seolah-olah ia berada di dalam sebuah kekuatan yang tak terkendali. Tiba-tiba, sesuatu yang sangat besar muncul di depan matanya. Sosok bayangan hitam yang sudah pernah ia temui di dalam gua Gunung Salak. Sosok itu, yang pada awalnya hanya terlihat samar, kini semakin nyata. Pria tua yang memiliki mata kosong namun tajam, seolah mengerti segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Ari merasa tubuhnya terhimpit oleh tekanan luar biasa, seolah energi besar dari dalam gunung itu sedang memaksanya untuk menyerah. Ari, kau masih belum siap. Suara pria tua itu mengalir dalam pikirannya, seperti angin yang berbisik dalam kegelapan. Ajian itu tidak bisa kau kuasai begitu saja. Kekuatan yang kau hadapi lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan. Ari menggigil. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya, berusaha untuk tetap tenang. Pria itu tersenyum dingin, lalu melangkah mendekat. Aku adalah penjaga alam, tetapi aku bukan satu-satunya yang mengetahui rahasia Gunung Salak. Ada kekuatan lain yang lebih tua, lebih gelap, yang telah lama menunggu. Mereka yang menguasai teknologi, mereka yang mengirimkan rudal ke Jakarta, telah lama mengetahui ajian ini. Ari terkejut. Maksudmu, mereka tahu tentang ajian rengkah gunung? Pria itu mengangguk, wajahnya penuh dengan kesan yang penuh misteri. Mereka tahu lebih dari itu. Mereka tahu bahwa ajian ini bukan sekadar kekuatan alam, melainkan kunci untuk membuka dimensi lain, dimensi yang lebih dalam, lebih gelap. Jika kau tidak bisa menguasainya, dunia akan jatuh ke dalam tangan yang salah. Ari merasa kepalanya pusing. Dimensi lain? Apakah ini ada hubungannya dengan rudal yang datang? Adakah dimensi yang lebih besar yang kini berupaya untuk memasuki dunia mereka? Di Jakarta, keadaan semakin genting. Saat itu, rudal kedua yang lebih cepat dan lebih terarah menuju pusat Jakarta sudah berada dalam jarak yang sangat dekat. Dian merasakan jantungnya berdegup kencang. Waktu yang tersisa hanya beberapa menit, namun keadaannya semakin tidak terkendali. Tiba-tiba, ledakan besar terdengar dari langit, menghancurkan sejumlah gedung di sekitar pusat kota. Namun, saat sebagian besar gedung runtuh, ada sebuah gelombang energi yang menyebar, menahan sebagian besar dampak ledakan. Seperti perisai tak kasat mata yang menghalau kekuatan rudal. Apa yang terjadi? Dian berpikir keras. Siapa yang bisa melakukan ini? Jika rudal ini bisa dihentikan, siapa yang mengendalikannya dari jauh? Apakah mungkin Ari memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya? Kembali ke Gunung Salak, Ari semakin terperangkap dalam kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Pria tua itu tersenyum dingin, dan Ari bisa merasakan sebuah energi gelap yang mulai merasuk ke dalam tubuhnya. Jangan berpikir bisa mengendalikan ini, Ari.
Suara pria itu terdengar penuh ancaman. Ada orang-orang yang lebih kuat, yang menunggu saat yang tepat untuk menguasai kekuatan ini. Mereka sudah mengetahui cara untuk membuka dimensi lain, dan ajian rengkah gunung adalah gerbangnya. Ari merasa tubuhnya semakin lemah. Dimensi lain? Apa maksudnya? Apakah ada dunia lain yang mengancam akan menyerbu dunia mereka? Ari tahu bahwa ia harus bertindak cepat, namun energi besar yang mengalir melalui dirinya terasa menghancurkan. Seolah-olah dirinya menjadi bagian dari kekuatan alam yang tidak bisa ia kontrol. Gempa semakin hebat, dan suara dari dalam tanah semakin keras, seperti raungan makhluk purba yang terperangkap di dalam bumi selama ribuan tahun. Pria tua itu semakin mendekat, dan Ari merasakan hawa dingin yang mencekam. Jika kau tidak bisa menguasainya, dunia ini akan hancur. Ari terhuyung, namun dalam dadanya, ada keberanian yang mulai membara. Ia menatap pria itu dengan tegas. Aku akan menguasainya, kata Ari dengan suara yang dipenuhi tekad. Tiba-tiba, ledakan besar terdengar dari kejauhan. Sebuah sinar cahaya yang sangat terang menyilaukan muncul dari dalam Gunung Salak. Itu adalah sinyal yang memancar jauh ke langit, menembus dimensi lain. Ari, suara Ki Galih kembali terdengar di dalam kepalanya. Kekuatan yang kau lepaskan adalah jalan satu-satunya. Tetapi ingat, kau tidak hanya bertarung untuk menyelamatkan dunia ini, tetapi juga untuk menutup pintu dimensi lain yang akan membuka jalannya. Dengan detak jantung yang semakin cepat, Ari menutup matanya, memusatkan seluruh pikirannya pada kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya. Kini, segalanya bergantung pada dirinya. Apakah ia bisa mengendalikan ajian ini dan menutup pintu dimensi lain? Ataukah ia justru membuka jalan bagi kekuatan gelap yang lebih besar untuk menyerbu dunia mereka? Gunung Salak kini bukan lagi sekadar gunung biasa. Energi yang mengalir melalui tubuh Ari semakin mengguncang bumi di sekelilingnya. Tanah bergetar hebat, pepohonan tumbang, dan langit yang semula gelap semakin pekat dengan cahaya aneh yang mulai muncul di balik awan hitam. Dalam pandangannya, ada perasaan aneh, sebuah keterhubungan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Tanpa sadar, tubuhnya bergerak, dipandu oleh kekuatan yang entah berasal dari mana. Ari merasakan ada sesuatu yang mulai keluar dari dalam gunung, sebuah kekuatan yang telah lama terkunci. Bumi di bawahnya terasa hidup, seolah gunung itu ingin mengungkapkan rahasia yang telah terpendam ribuan tahun. Namun, di saat yang sama, ada rasa cemas yang mulai menghantuinya. Dimensi lain yang diperingatkan oleh Ki Galih kini mulai terasa nyata. Sesuatu yang jauh lebih besar dan gelap, sesuatu yang tidak seharusnya ditemukan oleh manusia. Dalam sekejap, sebuah lubang besar muncul di tanah di hadapannya. Lubang itu tidak seperti lubang biasa. Di dalamnya, ada kilatan cahaya gelap, yang berpadu dengan aliran energi yang mengalir dari dalam bumi. Seolah itu adalah gerbang menuju dimensi lain. Apa ini? Ari berbisik, merasa tubuhnya mulai terkuras oleh energi yang sangat kuat. Ketegangan yang semakin memuncak mengarah pada titik tak terelakkan. Gerbang itu semakin besar. Cahaya yang keluar dari dalamnya bukanlah cahaya biasa, tetapi sebuah cahaya yang mengandung kekuatan luar biasa, yang sepertinya bisa merobek realitas itu sendiri. Ari mendekat, langkahnya terhuyung, namun setiap kali ia melangkah, kekuatan itu semakin kuat, menariknya ke dalam jurang yang gelap. Kehilangan kendali hanya tinggal menunggu waktu. Ia merasakan tubuhnya mulai terasa seperti tertarik oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dari dirinya. Tiba-tiba, suara Ki Galih terdengar kembali, kali ini lebih keras, lebih mendesak. Ari! Jangan masuk ke dalam gerbang itu. Itu bukan gerbang yang seharusnya kau buka. Mereka yang menciptakan rudal itu, mereka telah mengetahui cara membuka dimensi lain dan memanipulasi ajian ini. Jika kau tidak bisa menutupnya, dunia ini akan hancur dalam kekuatan yang jauh melampaui kemampuan manusia. Ari berusaha keras untuk berpikir. Dimensi lain? Apa yang akan terjadi jika gerbang itu terbuka sepenuhnya? Apakah manusia dapat bertahan melawan kekuatan yang datang dari dunia selain mereka?
Tapi sebelum Ari bisa membuat keputusan, suara keras menggelegar dari dalam gunung, membuat seluruh kawasan itu berguncang hebat. Sebuah cahaya gelap yang sangat besar meluncur keluar dari gerbang tersebut, menyelimuti seluruh kawasan sekitar. Semua yang ada di sekitarnya mulai terdistorsi, seperti ada yang menariknya ke dalam sebuah dimensi yang tidak diketahui. Di saat yang sama, ledakan kedua yang terjadi di Jakarta tiba-tiba membuat dunia terasa semakin dekat dengan kehancuran. Rudal kedua yang terdeteksi oleh radar militer tidak hanya menghancurkan gedung-gedung di pusat kota, tetapi juga mengirimkan gelombang energi psionik yang meluas ke seluruh dunia. Jakarta masih bisa bertahan, tetapi ada sesuatu yang aneh terjadi dengan atmosfernya, seperti ada dunia lain yang mulai meresap ke dalam dunia ini. Apa yang sedang terjadi? Teriak Dian, yang masih berada di ruang situasi di Jakarta. Layar radar kembali bergoyang, dan kali ini deteksi energi yang datang dari gunung sangat terasa. Tanpa bisa dipahami, energi dari Gunung Salak semakin meningkat, seolah berhubungan langsung dengan ledakan rudal yang menghancurkan Jakarta. Apa yang menghubungkan semuanya ini? Dalam kebingungannya, Dian akhirnya mendapatkan sebuah informasi mengejutkan dari intelijen PBB. Ada kecocokan antara energi yang datang dari Gunung Salak dan gelombang energi yang diciptakan oleh rudal-rudal tersebut. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, lebih kompleks dari yang mereka bayangkan. Kembali ke Gunung Salak, Ari sudah berdiri sangat dekat dengan gerbang yang semakin melebar. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalamnya. Raungan makhluk yang belum pernah ia dengar sebelumnya menggelegar. Seolah dunia itu sedang terbuka, dan makhluk dari dimensi itu mulai mengintip. Tanah bergetar hebat, dan Ari merasa seolah dimensi ruang dan waktu mulai berubah. Cahaya gelap yang keluar dari gerbang itu semakin membesar, mulai menggerogoti ruang sekitar, menarik segala sesuatu yang ada ke dalam. Di sekelilingnya, batu-batu besar mulai terangkat, mengambang di udara. Pohon-pohon yang semula kokoh mulai menekuk, seolah mereka pun tak kuasa menahan kekuatan yang datang dari dalam gerbang tersebut. Saat itu, Ari merasakan tubuhnya seperti ditarik ke dalam pusaran energi. Tutup gerbang itu, Ari. Suara Ki Galih terdengar lebih jelas dari sebelumnya, penuh kekhawatiran. Namun, saat itu pula, bayangan gelap muncul di hadapan Ari. Makhluk yang mengerikan, dengan tubuh yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Makhluk dari dimensi lain yang telah menunggu kesempatan untuk masuk ke dunia ini. Ari terhuyung, kesadarannya mulai kabur. Namun, di dalam kegelapan itu, ia merasa ada sesuatu yang menghubungkannya dengan makhluk tersebut. Sebuah energi yang kuat, seperti alam semesta yang mengalir melalui dirinya. Dalam satu detik yang penuh ketegangan, Ari menyadari bahwa untuk menutup gerbang ini, ia tidak hanya harus mengandalkan ajian rengkah gunung, tetapi juga harus menghadapi sesuatu yang lebih besar, yaitu kekuatan dari dimensi lain yang ingin memasuki dunia mereka. Kau harus mengorbankan sesuatu, Ari. Ki Galih kembali berbisik, suaranya penuh rasa takut. Untuk menutup gerbang ini, kau harus mengalahkan makhluk itu. Tapi tidak dengan kekuatanmu sendiri. Kau harus menggabungkan kekuatanmu dengan alam, atau dimensi itu akan menguasai dunia kita. Ari menggigil. Apa yang harus ia korbankan? Ia tahu ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang takdir dunia yang kini berada di ujung tanduk. Di Jakarta, di tengah kekacauan yang semakin meningkat, Dian merasakan gelombang energi yang datang dari gunung semakin terasa. Energi psionik yang dikendalikan oleh rudal itu menyatu dengan kekuatan yang mulai keluar dari Gunung Salak, mengarah pada sebuah keterhubungan yang tidak terduga. Apa yang menghubungkan Ari dengan rudal yang meluncur? Apa yang mereka coba sembunyikan? Pikirannya dipenuhi dengan kebingungannya. Tapi satu hal yang jelas, semuanya berhubungan dengan ajian rengkah gunung. Sementara itu, ledakan energi ketiga terdengar dari arah gunung. Gerbang dimensi itu hampir terbuka sepenuhnya. Satu-satunya harapan kini berada di tangan Ari, yang tengah berjuang untuk menutupnya. Namun, apakah ia cukup kuat untuk menutup gerbang dimensi dan menghindari kehancuran dunia yang semakin dekat? Apa yang akan ia korbankan untuk menyelamatkan segalanya?
Dengan kekuatan ajian rengkah gunung, Ari berhasil mengendalikan energi bumi dan menciptakan medan pelindung yang lebih kuat. Rudal-rudal yang diluncurkan dari Arab tidak mampu menembus medan tersebut. Dan pada akhirnya, serangan-serangan rudal itu terhenti. Dalam momen terakhir, pasukan Arab yang menyerang mulai menyadari bahwa manusia tidak bisa melawan kekuatan alam yang tak terhentikan. Setelah ancaman itu berlalu, dunia mulai menyadari bahwa teknologi dan kekuatan alam harus berjalan berdampingan, bukan saling menghancurkan. Indonesia menjadi simbol perlawanan terhadap kekuatan destruktif modern dan memulai sebuah era baru di mana manusia lebih menghormati hubungan mereka dengan alam.